Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya untuk dapat kembali membagikan kebenaran firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini, saudaraku. Dan saya berharap setiap kita untuk tetap terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Betul masalah masih kita hadapi, betul pergumulan datang silih berganti, ya kan? Satu masalah selesai, datang masalah yang baru selesai, datang masalah yang lebih baru. Tapi kita percaya firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu, sebab Tuhan setia. Itu sebabnya Yesus juga meminta, mari kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan saudaraku, biarlah melalui perenungan firman Tuhan setiap hari kita diingatkan bahwa masih ada Tuhan. Kita diingatkan bahwa saya nggak pernah berjalan seorang diri. Dan melalui perenungan firman Tuhan dalam program Bible and Coffee ini kita selalu diingatkan bahwa saya nggak boleh menyerah, karena saya tahu di depan sana Tuhan sudah menyediakan janji-janji yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita akan renungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, hari yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mengucap syukur karena hari ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus ajarkan kami, Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus arahkan kami, sehingga akhirnya hidup kami semakin hari semakin dibaharui. Kami tidak mau tinggal dalam kegelapan, kami mau tinggal dalam terang Tuhan yang ajaib. Dan firman-Mu lah yang menerangi setiap langkah kami, menuntun kami, membawa kami untuk masuk dalam rencana Allah yang besar. Sampaikan sesuatu bagi kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya bersyukur karena hari ini kita akan kembali sama-sama belajar dan menguatkan iman kita. Itu sebabnya judul hari ini adalah kuatkan iman, karena iman selalu perlu diuji. Sama-sama bilang sama saya, ada pengujian iman, iya kan? Sampai di mana level tahap iman kita perlu pengujian, karena akan ada naik level, akan ada naik tingkat. Sama seperti anak-anak sekolah, ketika mereka akan naik kelas maka ada pengujian, iya kan saudaraku? Dan ujian iman itu sering kali kita alami, dan kita akan melihat bagaimana iman saya udah sampai mana, iya kan? Apakah saya sudah bertumbuh atau saya jatuh bangun, ya kan? Apakah saya sudah mengenal pengalaman dengan pengalaman saya bersama dengan Tuhan, atau saya justru semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Nah, kita lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan ini di dalam Markus pasal 10 ayat 47 dan ayat 48. Ada satu orang buta yang bernama Bartimeus, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Orang buta yang miskin yang Alkitab catat dalam Markus 10 ayat 47 dan 48 ini. Apa yang dia lakukan ketika dia mendengar, karena dia tidak bisa melihat, ketika dia mendengar ada Yesus mau lewat, iya kan? Lihat saudaraku ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Karena saya percaya pada saat itu Yesus terkenal, iya kan? Dan si orang buta ini, sekalipun dia buta, dia mendengar. Dia tidak tuli, dia hanya buta. Dan orang buta ini mendengar bahwa Yesus dari Nazaret menyembuhkan, Yesus dari Nazaret memulihkan, dan dia dengar. Dan ketika itu dia dapat kesempatan. Sama-sama bilang sama saya, kesempatan. Saudara, seringkali kita mendapatkan kesempatan untuk mengalami kuasa Tuhan, iya kan? Dan Bartimeus ini mengalami kesempatan ketika Yesus hendak lewat di depannya, iya kan? Dia memiliki dua kemungkinan yang akan dia buat. Yang pertama, dia bisa diam saja karena dia minder, karena dia merasa tidak layak. Dia seorang buta dan orang miskin pada saat itu, saudaraku. Dan dia nggak akan dianggap apa-apa, siapa-siapa. Dia akan berpikir, buat apa gue teriak juga, gue diacuhin lah, paling nggak akan pernah ngalamin lah, udahlah. Atau yang kedua, dia berpikir, saya harus buat sesuatu. Ini adalah kesempatan yang lewat di depan saya untuk saya melihat kembali. Karena Yesus yang saya dengar dari Nazaret ini sanggup menyembuhkan orang buta melihat. Ya kan? Apa yang dikatakan ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tapi apa yang terjadi? Ayat 48. Banyak orang
Karena saya percaya pada saat itu tidak sedikit orang yang mengikuti rombongan Yesus, saudara yang dikasih dalam Tuhan, iya kan? Akhirnya ketika orang miskin, siapalah Bartimeus ini, orang miskin, udah miskin buta pula. Iya kan? Berteriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Maka banyak orang menegur dia. Diam aja udah. Nggak mungkin lah didengar juga oleh Yesus. Banyak orang ya kan sudah dikasih dalam Tuhan. Banyak sekali yang kumpul bersama-sama mengikuti perjalanan Yesus. Tapi apa yang Bartimeus buat? Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Wow. Tahukah saudara dampaknya selanjutnya? Maka Yesus berhenti. Yesus bilang sama Bartimeus, apa yang hendak aku perbuat kepadamu, Rabuni, agar aku melihat. Wow, saudaraku, hari ini kita melihat bahwa apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita harus menguatkan iman kita. Kalau engkau sedang menghadapi ujian iman hari-hari ini, kuatkan imanmu. Bartimeus hanya mendengar, belum pernah lihat siapa pribadi Yesus. Tapi yang dia dengar, Yesus orang Nazaret itu menyembuhkan. Yesus orang Nazaret itu sanggup membuat dia melihat. Itu sebabnya dia gak peduli orang banyak mau ngomong apa tentang dia, disuruh diam, tapi dia semakin keras berseru. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan seorang perempuan, pendarahan 12 tahun lamanya. Alkitab mencatat dia sudah ke mencoba berbagai hal, tapi keadaan semakin parah. Sampai suatu kali dia lihat Yesus. Dan dalam Markus 5 ayat 27 dan 28, Alkitab mencatat begini saudara. Kita lihat kisah ini ya. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Dia sama seperti Bartimeus, bedanya dia melihat, Bartimeus hanya mendengar. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak keadaan sama persis. Yang satu Bartimeus orang miskin, orang buta, tidak diperhitungkan pada saat itu. Dia ada di bawah orang-orang saat itu, keadaan strata sosialnya dia ada di bawah. Demikian pula perempuan 12 tahun pendarahan ini saudara. Hukumnya seorang mengeluarkan darah ini najis dan tidak bisa bersentuhan dengan orang-orang pada saat itu. Dan dia bukan baru 1 tahun loh saudara mengeluarkan darah, bukan baru 2 tahun. Dia sudah 12 tahun. Bayangkan 12 tahun. Yang pertama kita bayangkan pasti dia lemas. Dia kehabisan tenaga. Dan dia merasa malu, dia merasa minder. Yang kedua karena dia seorang perempuan. Dan yang ketiga pasti dia punya berpikir bahwa orang pasti akan menolak saya. Orang pasti akan menjauhi saya dan menganggap saya najis. Tapi dia punya pendirian yang kokoh. Dia punya kekuatan dan kekuatan iman dia dahsyat saudara. Alkitab mencatat dia sudah mendengar tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia berani mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya dengan satu pemikiran, dengan satu kepercayaan. Ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lihat saudara, seringkali kita diperhadapkan dengan satu keadaan, aduh gak enak lah. Nanti apa kata orang kalau saya lakukan kebenaran itu, langsung nanti dibilang sok suci lah, sok rohani lah. Bartimeus dan perempuan pendarahan 12 tahun ini tidak peduli apa omongan orang. Selama dia akan mengalami kuasa, selama dia akan mengalami mujizat, selama dia akan mengalami lawatan Tuhan, dia bersedia untuk membuat Yesus ada dekat dengan dia. Hari-hari ini, apa yang kau sedang alami? Sehingga membuat engkau minder, membuat engkau ragu untuk mengalami kuasa Tuhan. Apa yang membuat engkau hari-hari ini merasa tidak lagi percaya dan mungkin hari-hari ini engkau mulai kecewa. Saya sudah datang kepada Tuhan tapi saya tidak mengalami kesembuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita belajar dari Bartimeus. Kita belajar dari perempuan pendarahan 12 tahun lamanya ini. Mereka mengalami kuasa Tuhan. Dan apa penyebabnya? Kuncinya satu sama. Jangan pernah berhenti berjuang untuk cari Tuhan. Sama-sama baik Bartimeus maupun perempuan pendarahan 12 tahun. Sama-sama berjuang, gak peduli orang ngomong apa. Saya tetap akan cari Tuhan. Gak peduli orang tutup jalan saya untuk saya tetap beribadah kepada Tuhan. Saya akan cari jalan untuk bagaimana saya bisa mengalami lawatan dan kuasa Tuhan. Maka engkau akan melihat imanmu menyelamatkan engkau. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami sungguh-sungguh sangat bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kami diingatkan. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami gumuli, apapun yang hari-hari ini kami sedang jalani. Mungkin ada hal-hal yang membuat kami
khawatir, mungkin ada hal-hal yang membuat kami lemah, mungkin ada hal-hal yang membuat kami tak berdaya. Tapi dengan firman-Mu hari ini, kami belajar dari Bartimeus, kami belajar dari perempuan pendarahan 12 tahun. Kami mau tetap terus ikut Tuhan. Kami mau tetap terus berjuang untuk cari Tuhan. Kami mau menguatkan iman kami untuk tetap terus percaya. Sekalipun kami belum melihat, kami tetap percaya bahwa suatu hari kami akan melihat kuasa Allah dinyatakan dalam hidup kami. Suatu hari kami akan melihat bagaimana ada perubahan dalam hidup kami karena iman kami kepada Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Oh Tuhan, Allah Roh Kudus, ingatkan kami selalu akan firman-Mu ini. Biarlah kami selalu terus tak henti-hentinya berseru, tak henti-hentinya beriman, tak henti-hentinya percaya bahwa dalam nama Yesus ada kuasa yang mengubahkan dan memulihkan setiap hidup kami. Berkat-Mu ada atas masing-masing umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Kuatkan iman kita, kuatkan kepercayaan kita. Karena Yesus selalu mendengar doa kita. Tuhan Yesus memberkati kita.